Sejak aku menikah dengan Bagas, hidupku tak lagi sepenuhnya milikku. Di balik senyum manis ibu mertua, tersimpan racun yang perlahan-lahan ingin merampas segalanya dariku, cinta, kebebasan, bahkan hartaku sendiri, namaku Puji. Usia baru menginjak 28 tahun, dan sampai hari ini aku masih berusaha menyesuaikan diri dengan status baruku, seorang istri. Dulu aku membayangkan pernikahan sebagai awal kehidupan yang manis, penuh tawa, kerjasama, dan tentu saja kebebasan untuk membangun rumah tangga sesuai dengan impian kami berdua. Suamiku, Bagas, adalah laki-laki yang kukenal sebagai sosok penyayang. Saat masa pacaran, ia selalu membuatku merasa aman. Ia bukan orang yang kaya raya, tapi punya tekad kuat bekerja dan menabung. Itulah salah satu alasan aku yakin menerima lamarannya. Kupikir, dengan ketekunan dan saling dukung, kami bisa hidup bahagia meski sederhana. Awalnya memang indah. Kami menempati rumah mungil peninggalan keluarga Bagas di pinggiran kota. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan, sedangkan Bagas seorang pegawai bank. Kehidupan kami terasa lengkap, meski sibuk, tapi ada rasa damai setiap kali pulang dan bertemu satu sama lain. Namun semua berubah sejak kehadiran ibunya yang terlalu sering ikut campur. Suryani, aku tahu, seorang menantu tidak bisa sepenuhnya lepas dari peran mertua, apalagi di lingkungan sosial kita di Indonesia. Tapi apa yang kulalui terasa berbeda. Sejak hari pertama aku menapakkan kaki di rumah itu, Suryani seolah punya kendali penuh. Puji, jangan masak terlalu banyak bawang merah. Bagas nggak suka, lidahnya nanti sakit. Puji, kalau gajian langsung kasih ke Bagas biar diserahkan ke ibu. Ibu kan lebih ngerti ngatur uang. Puji, jangan. Sering-sering pulang malam. Istri itu harus di rumah, jangan sibuk urusan kantor. Kata-kata itu terus menghantui keseharianku. Awalnya aku mencoba mengalah, menenangkan diri dengan pikiran bahwa mungkin ini hanya proses penyesuaian. Tapi lama-kelamaan, rasanya seperti hidupku tidak lagi milik sendiri. Paling menyakitkan ketika tabunganku sebelum menikah ikut disentuh. Suryani dengan enteng berkata, kamu kan sekarang sudah keluarga Bagas, semua harus jadi satu. Tabunganmu juga. Bagas hanya mengangguk setuju, tanpa menoleh ke arahku. Seolah uang yang susah payah kukumpulkan selama bertahun-tahun bekerja hanyalah angka tanpa arti, aku mulai merasa terjebak. Bukannya rumah tangga yang mandiri, justru aku seakan masuk ke dalam bayang-bayang ibu mertua. Semua keputusan, sekecil apapun, harus lewat Suryani. Mulai dari menu masakan, cara mendekorasi rumah, sampai siapa tamu yang boleh datang, aku menahan diri, mencoba menghibur hati dengan berkata bahwa ini ujian kecil dalam rumah tangga. Tapi ada perasaan yang sulit kutepis. Rasa tidak berdaya, rasa seolah aku bukan lagi diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Aulia, sahabatku sejak SMA, menelpon. Ia tahu aku baru menikah dan sering menanyakan kabar. Kamu kelihatan capek, Jik. Semua baik-baik aja, tanyanya. Aku menarik napas panjang. Baik, sih, tapi kayaknya aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Semua diatur. Suara Aulia terdengar serius, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu habis-habisan mengalah tapi malah dilindas. Aku terdiam lama. Kata-katanya menggantung dalam pikiranku. Benarkah aku sudah terlalu jauh mengalah? Malam semakin larut, Bagas pulang dari lembur. Ia terlihat lelah, dan tanpa sempat berbincang panjang, langsung masuk kamar. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Sejak menikah, aku membayangkan Bagas akan menjadi partner yang selalu berdiri di sisiku. Tapi kenyataannya, ia lebih sering berdiri di balik bayangan ibunya, dan aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dalam pernikahan yang kendalinya berada di tangan orang lain. Aku tidak tahu jawabannya malam itu. Yang jelas, ada firasat aneh dalam diriku, firasat bahwa semua ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang rumah tanggaku. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang kepercayaan dan kebersamaan. Tapi semakin hari, semakin kurasakan kalau di rumah ini, aku bukanlah tokoh utama. Aku hanya figuran dalam cerita yang disutradarai oleh Suryani, ibu mertuaku. Semua, dimulai dari urusan keuangan. Bagas menerima gaji bulanan, dan tanpa bertanya dulu padaku, ia langsung menyerahkannya ke ibunya. Kata dia, ibu lebih pengalaman ngatur duit. Nanti kita juga yang menikmati hasilnya. Aku tahu Bagas tidak jahat, hanya terlalu percaya pada ibunya. Awalnya aku diam, berharap masih ada ruang untuk mengatur sebagian penghasilan sendiri. Tapi lama-kelamaan,
aku sadar semua kendali benar-benar hilang dari tanganku. Tabunganku pun perlahan ikut terkuras. Uang yang seharusnya kupakai untuk rencana pribadi, melanjutkan kuliah atau membuka usaha kecil, entah kemana perginya. Aku pernah mencoba bicara baik-baik. Mas, boleh nggak sebagian gaji kita pegang sendiri? Kan kebutuhan rumah tangga juga aku yang urus, kataku hati-hati. Bagas hanya menggeleng. Jangan, Ji. Ibu udah terbiasa ngurus. Lagi pula, kamu kerjakan ada gajimu sendiri. Kalimat itu seperti tamparan. Gajiku sendiri pun sering dipertanyakan kemana arahnya. Suryani pernah berkata dengan sinis, perempuan gak usah pegang uang banyak-banyak. Nanti khilaf, belanja ini itu. Aku hanya tersenyum kecut, menahan emosi yang hampir meledak. Puncaknya terjadi saat aku ingin menghadiri rapat penting di kantorku. Itu kesempatan besar, bisa membuatku mendapat promosi. Namun malam sebelumnya, Suryani dengan nada perintah berkata, Puji, besok jangan pergi ke kantor. Bagas perlu kamu di rumah. Istri itu lebih utama ngurus suami daripada kerja. Aku menahan diri, mencoba memberi penjelasan. Bu, ini rapat penting. Kalau saya absen, bisa-bisa saya kehilangan kesempatan. Tapi ia hanya menatapku tajam. Kalau rezeki memang jalanmu, gak bakal kemana. Jangan sampai kamu melupakan kewajiban. Besoknya, dengan terpaksa aku tetap berangkat. Aku pikir Bagas akan mengerti. Nyatanya, ia marah besar begitu pulang. Ibu kecewa sama kamu, Ji. Kenapa kamu masih maksa kerja? Kamu sengaja melawan, katanya dengan nada dingin. Aku tercekat. Bukannya bangga karena aku berusaha membangun karir, Bagas malah menuduhku membangkang. Sejak saat itu, rumah kami jadi dingin. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya jadi ruang aman. Namun, di balik semua itu, aku mulai mencium sesuatu yang aneh. Beberapa kali aku mendengar kabar dari tetangga bahwa Suryani membeli sebidang tanah di desa sebelah. Kata dia, tanah itu sudah lunas, tapi bukan atas nama beliau sendiri. Aku heran, dari mana uang sebanyak itu? Bagas jelas tidak punya tabungan sebesar itu. Sedangkan aku tahu betul, sebagian tabunganku sebelum menikah sudah dialihkan ke rekening lain atas nama Bagas, tapi kendalinya ada di tangan Suryani. Malam itu aku merenung lama. Bisa jadi tanah itu dibeli dari uang kami. Kalau benar, berarti selama ini aku bukan hanya kehilangan kendali, tapi juga kehilangan hakku. Aku mulai menyusun rencana. Tidak bisa lagi aku hanya diam. Kalau memang benar ada sesuatu yang disembunyikan, aku harus mencari tahu. Aulia, sahabatku, adalah orang pertama yang kuceritakan. Ia mendengarkan dengan wajah serius. Kalau kamu mau selamat, Ji, kamu harus kumpulin bukti. Jangan cuma ngomong. Orang bisa bilang kamu menantu kurang ajar kalau tanpa bukti. Ingat, yang kamu hadapi bukan hanya mertua, tapi juga suamimu sendiri yang selalu percaya padanya. Aku mengangguk. Kata-kata Aulia menegaskan perasaan yang sejak lama kutahan. Kalau aku tidak hati-hati, bukan hanya hartaku yang hilang, tapi juga harga diriku. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya sedang dimainkan Suryani di balik semua kontrolnya, dan aku sadar, ini baru awal dari pertarungan panjang. Hari-hari setelah pertengkaran soal rapat kerja itu terasa menyesakkan. Bagas jadi sering diam, seolah-olah kehadiranku hanya sekadar pelengkap. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi setiap kali mulutku terbuka, wajahnya berubah dingin. Aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Salah langkah sedikit, aku yang terluka. Suatu malam, aku memberanikan diri duduk di sampingnya. Mas, boleh dan ngomong sebentar? Ia menoleh, tatapannya datar. Ngomong apa lagi, Ji? Kamu kan selalu merasa benar. Aku menarik napas panjang. Aku nggak maksud melawan. Ebio, aku cuma pengen kita punya keputusan sendiri. Rumah tangga ini kan milik kita berdua, bukan cuma ibu. Bagas terdiam sejenak, lalu suaranya meninggi. Kamu ngerti nggak, Ji? Ibu itu sudah berjuang dari nol buat aku. Dia lebih tahu apa yang terbaik. Kalau kamu nggak bisa hormat sama dia, kamu berarti nggak hormat sama aku juga. Aku diam, tapi air mataku jatuh begitu saja. Bagas berdiri, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Sejak malam itu, jurang di antara kami makin lebar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya, bahkan keputusan kecil seperti membeli perabot rumah pun aku tidak pernah dilibatkan lagi. Rasanya aku hanya menumpang di rumah sendiri. Yang paling menyakitkan, Bagas mulai menuduhku hanya mementingkan karir. Kamu kerja keras buat apa sih? Supaya bisa lebih tinggi dari aku? Supaya nggak tergantung sama siapa-siapa, katanya suatu
kali dengan nada sinis. Aku hanya bisa menahan tangis. Bagiku, bekerja adalah kebanggaan, bukan pemberontakan. Tapi di matanya, aku hanyalah istri yang keras kepala. Di tengah kerapuhan itu, Dimas, kakak iparku, datang berkunjung. Ia berbeda dengan Bagas. Lebih tenang, lebih realistis. Saat aku sedang membereskan ruang tamu, ia menghampiri. Puji, kamu kuat banget ya. Aku lihat kamu sering bersabar, padahal aku tahu, gak mudah jadi kamu. Aku tersentak, menatapnya bingung. Maksud Mas Dimas apa? Ia hanya tersenyum tipis. Gak usah khawatir. Aku cuma mau bilang, kamu gak salah. Kadang, orang terlalu buta karena cinta pada ibunya sendiri. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Bagas tiba-tiba masuk ke ruangan. Percakapan itu pun berhenti begitu saja. Namun kata-kata Dimas menggantung di kepalaku. Aku merasa hidup dalam rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, tapi malah penuh tuduhan. Bagas semakin sulit diajak bicara. Bahkan saat aku mencoba menghangatkan suasana dengan memasak makanan kesukaannya, ia hanya makan tanpa komentar lalu pergi. Kadang aku ingin berteriak, ingin keluar dari semua ini. Tapi bayangan kehilangan rumah tangga yang baru saja kubangun membuatku menahan diri. Malam itu aku menatap cermin kamar. Wajahku tampak lebih tua dari usiaku. Mata sembab, senyum kaku, semangat yang hilang. Aku berbisik pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Apakah aku masih punya tempat di hati Bagas? Namun di balik semua luka itu, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Suryani. Rasa curiga tentang tanah yang dibelinya, tentang uang yang mengalir entah kemana, makin besar. Dan aku sadar, mungkin hanya kebenaran itu yang bisa menyelamatkan rumah tanggaku, sebab tanpa kebenaran, aku hanya akan terus dianggap sebagai menantu durhaka. Aku tidak ingin hanya menjadi korban. Aku harus mencari bukti, meski harus melawan badai, dan di saat itu, aku mulai menyiapkan diriku untuk sebuah perang yang lebih besar. Perang yang bukan hanya melibatkan mertua, tapi juga orang yang paling kucintai, suamiku sendiri. Hari itu aku baru saja pulang kerja ketika sebuah amplop coklat tanpa nama tergeletak di depan pintu rumah. Aku sempat ragu membukanya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Begitu kulihat isinya, jantungku berdegup kencang. Ada fotokopi buku tabungan. Dengan nama Bagas tertera jelas di sana, namun jumlah saldo dan transaksi yang tertulis membuat mataku nyaris tak percaya. Ada ratusan juta di rekening itu. Rekening yang bahkan tak pernah aku ketahui keberadaannya. Tanganku gemetar. Dari mana uang sebesar itu? Gaji Bagas jelas tak cukup untuk menabung sebanyak itu dalam waktu singkat. Dan yang lebih mencurigakan, ada transaksi transfer keluar dalam jumlah besar, berulang kali, ke rekening lain yang namanya asing bagiku. Aku merasa dadaku sesak. Apakah ini yang selama ini disembunyikan? Apakah uangku, uang tabungan yang dengan susah payah kukumpulkan sebelum menikah, sudah dialihkan tanpa sepengetahuanku? Malamnya, saat makan bersama, aku berusaha tenang. Mas, aku tadi lihat ada rekening atas nama kamu. Kok aku baru tahu ya? Tanyaku hati-hati. Bagas mendongak. Wajahnya kaget lalu berubah kaku. Kamu dapat dari mana? Aku mencoba tersenyum. Aku cuma pengen ngerti. Kan kita pasangan, harusnya saling terbuka. Ia mendesah, lalu menjawab singkat, itu urusan ibu. Kamu nggak usah ikut campur. Haraka berjeter. Jadi benar, semua itu dikendalikan Suryani. Aku menahan diri untuk tidak marah di depan Bagas. Aku tahu, kalau aku menekan terlalu keras, ia pasti akan langsung memihak ibunya. Malam itu aku hanya berbaring memunggunginya, sementara pikiranku tak berhenti berputar. Keesokan harinya, aku menemui Aulia. Kulemparkan semua isi amplop dan kegelisahanku di meja kafe tempat kami biasa bertemu. Aulia menatap lembaran fotokopi itu dengan serius. Ji, ini jelas bukan hal kecil. Kalau dibiarkan, bisa habis semua harta kamu. Kamu harus kumpulin bukti lebih banyak. Aku menggenggam tanganku erat-erat. Tapi kalau aku buka sekarang, aku takut dianggap nuduh tanpa dasar. Bagas pasti bakal marah. Justru itu. Kamu jangan buru-buru. Kamu harus pastikan semua jelas. Cari tahu kemana uang ini pergi. Nasihat Aulia menancap kuat di kepalaku. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam mengikuti Suryani. Aku pura-pura berangkat kerja lebih pagi, padahal sebenarnya menunggu beliau keluar rumah. Dari jauh, aku melihatnya naik angkot lalu berhenti di sebuah kantor notaris. Aku menahan napas ketika melihat beliau keluar sambil membawa map tebal. Dari arah berlawanan, aku sempat mendengar obrolan samar dengan seseorang yang menyebut tentang
Sertifikat tanah, Dek. Haraku sekian berhenti berdetak. Jadi benar, kabar dari tetangga bukan gosip kosong. Malamnya, aku mengaduk-aduk laci meja kerja Suryani saat rumah sepi. Jantungku hampir meloncat ketika menemukan salinan fotokopi sertifikat tanah atas nama orang lain, tapi alamat dan tanda tangannya jelas menunjukkan itu urusan beliau. Aku tertegun lama, hampir tidak percaya. Jadi selama ini semua kendali uang. Dan tabungan kami dipakai untuk membeli aset atas nama orang lain, perasaan marah dan kecewa bercampur jadi satu. Tapi anehnya, ada rasa lega kecil di hatiku. Setidaknya kecurigaanku tidak salah, namun, aku tahu ini baru permukaan. Aku menatap lembaran sertifikat itu dengan tangan gemetar. Bu, apa sebenarnya tujuanmu? Kenapa semua ini harus disembunyikan? Gumamku lirih. Saat itu aku sadar, aku berada di jalan yang berbahaya. Kalau Suryani tahu aku sudah menemukan jejak kebohongannya, ia pasti akan semakin keras melawanku. Tapi aku sudah tak punya pilihan. Kalau aku ingin menyelamatkan diriku sendiri, aku harus terus menggali. Meskipun itu berarti aku akan melawan bukan hanya mertua, tapi juga suamiku sendiri yang masih buta karena cinta pada ibunya. Aku menatap cermin malam itu, wajahku terlihat tegas meski penuh lelah. Dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan berhenti sampai kebenaran sepenuhnya terungkap, karena hanya dengan itu, aku bisa mendapatkan kembali hidupku yang telah dirampas perlahan-lahan. Sejak menemukan salinan sertifikat tanah itu, aku tak bisa tidur tenang. Setiap kali menatap wajah Bagas, hatiku makin teriris. Aku ingin jujur padanya, ingin menceritakan apa yang kutemukan, tapi bibirku terkunci. Aku tahu, kalau aku gegabah, aku akan kembali dicap sebagai istri yang menentang mertua. Namun, hidup dengan rahasia ini juga menyiksa. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Dengan sedikit keberanian, aku kembali mendatangi kantor notaris tempat Suryani sempat kulihat beberapa hari lalu. Berpura-pura sebagai pihak keluarga, aku mencoba menggali informasi. Awalnya, petugas menolak memberi keterangan, tapi ketika kukatakan bahwa aku adalah menantu dari Bu Suryani, sedikit celah terbuka. Ada beberapa sertifikat yang memang sedang dalam pengurusan balik nama, Bu, kata petugas itu pelan. Tapi, sebagian sertifikat digunakan untuk jaminan pinjaman pribadi. Darahku seakan berhenti mengalir. Jaminan pinjaman? Untuk apa? Aku meninggalkan kantor itu dengan lutut gemetar. Jadi, selama ini Suryani bukan hanya mengambil alih uang kami, tapi juga menggunakannya untuk melunasi sesuatu. Hari itu aku langsung menemui Aulia. Di kafe yang sama, aku menyerahkan catatan kecil berisi informasi dari petugas tadi. Aulia memijit pelipisnya. Ji, ini jelas lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kalau sertifikat itu dijadikan jaminan, berarti ada utang lama. Bisa jadi nama kamu juga terseret kalau mereka sudah pakai aset keluarga. Aku menelan ludah. Tapi, kenapa Bagas nggak tahu? Karena ibunya sengaja nutupin. Kamu nggak sadar, semua ini pola yang sama? Dia bikin seolah-olah kamu yang boros, biar suami kamu lebih percaya sama dia. Padahal, dialah yang habiskan uang untuk bayar masa lalunya. Malam itu aku memberanikan diri mengorek lebih jauh. Sambil menyeduh teh, aku duduk di ruang tamu bersama Suryani. Dengan suara bergetar, aku membuka pembicaraan. Bu, saya sebenarnya sudah tahu soal sertifikat tanah itu. Kenapa ibu nggak cerita dari awal? Tatapannya langsung menusukku. Kamu, ngapain ikut campur urusan aku? Karena itu harta keluarga, Bu. Itu harta saya juga. Saya punya hak tahu. Suryani mendengus. Hak? Kamu baru numpang di keluarga ini sudah berani bicara soal hak. Aku terdiam, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi sebelum aku sempat menjawab, kalimatnya yang berikutnya membuat dadaku seperti dihantam keras. Kamu pikir kamu bisa hidup nyaman sama Bagas tanpa aku? Semua utang lama bapaknya Bagas dulu aku yang tanggung. Aku harus bayar sampai sekarang. Kalau aku biarin, nama suamimu udah hancur sejak lama. Aku membeku. Jadi, alasan semua ini karena utang lama. Suryani melanjutkan dengan suara penuh amarah. Aku nggak mau orang luar tahu aib ini. Termasuk kamu. Jadi kalau aku harus ambil uangmu untuk nutup utang keluarga, itu wajar. Itu pengorbananmu sebagai istri. Aku menggenggam cangkir teh begitu erat sampai hampir retak. Ada perasaan ingin menjerit, tapi aku paksa diriku untuk tetap tenang. Kata-katanya jelas, ia menganggap semua milikku bisa dipakai seenaknya, hanya karena statusku sebagai menantu. Malam itu aku menangis dalam diam. Bagas pulang larut, dan aku pura-pura tidur saat ia masuk kamar. Aku merasa sendirian, terjebak di antara dua pilihan,
membuka semua kebenaran pada suamiku dan mengambil risiko rumah tangga kami retak, atau terus memendam rasa sakit ini sambil mencari jalan membalik keadaan. Namun, ada satu hal yang kini makin jelas bagiku, aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Aku harus melawan. Suryani boleh menyebutku orang luar. Tapi aku akan buktikan, aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak begitu saja. Aku akan cari cara agar rahasia gelapnya tak hanya jadi beban di pundakku, tapi juga jadi titik balik kekuatanku. Aku berjanji pada diriku sendiri, mulai hari ini, aku akan berhenti jadi korban. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk berhenti jadi perempuan yang hanya menelan pahit sendirian. Aku mulai menyusun strategi. Aku tahu, jika aku menyerang Suryani secara terbuka, Bagas pasti akan membelanya. Tapi kalau aku bisa menunjukkan bukti nyata, bahkan Bagas tidak akan bisa menutup mata, hari-hariku berubah jadi penuh kehati-hatian. Aku mulai mengumpulkan jejak, fotokopi sertifikat, catatan transaksi dari bank, bahkan percakapan singkat dengan petugas notaris yang sempat kubujuk. Setiap potongan kecil itu kusimpan baik-baik di map coklat yang kuselipkan di bawah tumpukan baju di lemari. Namun, semakin aku menggali, semakin sering pula aku melihat topeng Suryani mulai retak. Ia lebih sering uring-uringan. Uang belanja selalu dipotong, bahkan kadang tanpa alasan. Bagas sering heran kenapa aku tak bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Aku hanya bisa menunduk, karena aku tahu uang itu bukan hilang di tanganku. Suatu sore, aku sengaja pulang lebih awal dari toko. Dari luar rumah, aku mendengar suara Suryani di telepon, nadanya penuh cemas. Iya, sabar dulu. Aku lagi cari cara. Jangan tekan aku terus. Aku janji sebelum akhir bulan aku setor. Aku terdiam di balik pintu, jantungku berdetak kencang. Jadi benar, ia masih dikejar-kejar utang. Suaranya bergetar, panik. Dan itu, untuk pertama kalinya, aku melihat celah malamnya, saat Bagas sudah tidur. Aku menuliskan semua detail percakapan itu di buku kecil. Setiap bukti kecil kini jadi senjataku, lalu kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaanku. Hari Minggu, keluarga besar datang berkumpul. Seperti biasa, Suryani menempatkan diri di tengah, mengatur semua orang. Aku diam, hanya tersenyum tipis. Tapi saat salah satu adik iparku nyeletuk soal rencana investasi, Suryani tiba-tiba menegurku keras. Puji itu nggak bisa dipercaya soal uang. Borosnya kebangetan. Coba lihat, duit Bagas habis terus gara-gara dia. Aku bisa merasakan semua. Tatapan beralih kepadaku. Jantungku seperti diremas, tapi kali ini aku tidak mau diam. Kalau ibu yakin saya boros, kenapa nggak tunjukkan buktinya? Ucapku dengan suara tenang tapi tegas. Ruangan langsung hening. Suryani menatapku tajam. Jelas tidak menyangka aku akan melawan di depan keluarga besar. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya kira semua orang di sini perlu tahu bahwa ada sertifikat tanah yang sudah dialihkan tanpa sepengetahuan saya dan Bagas. Dan sebagian malah dijadikan jaminan pinjaman. Seisi ruangan gempar. Adik ipar yang tadi bicara langsung menoleh pada ibunya. Bagas, yang duduk di sampingku, menatapku dengan raut bingung. Puji, apa maksudmu? Tanyanya, aku menatapnya lurus. Aku punya buktinya, Mas. Aku simpan semua salinan dokumen. Kalau perlu, aku tunjukkan sekarang. Suryani mendadak berdiri, wajahnya merah padam. Kamu jangan fitnah aku, bentaknya. Tapi suaranya bergetar, dan aku tahu semua orang bisa melihatnya. Itulah saatnya, topengnya retak, Bagas berdiri, memegangi kepalanya. Bu, ini benar, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Suryani mencoba menguasai keadaan, tapi kata-kata berikutnya justru makin membuka semuanya. Aku melakukan ini demi kamu, Gas. Semua ini karena utang bapakmu dulu. Kalau aku biarin, hidupmu udah hancur. Jadi apa salahnya aku pakai uang rumah tangga kalian? Itu demi keluarga kita. Semua orang terdiam. Aku melihat Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat ia menurunkan tangannya, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan marah padaku, melainkan pada ibunya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Suryani kehilangan kendali penuh di depan keluarga dan di dalam hatiku, ada nyala kecil yang mulai tumbuh. Nyala kemenangan. Aku tahu perjuanganku belum selesai. Tapi satu hal pasti, Suryani tak lagi bisa menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Sejak hari itu, keadaan di rumah berubah drastis. Bagas yang biasanya selalu membela ibunya, kini lebih banyak diam. Wajahnya sering murung, matanya sembab setiap kali pulang kerja. Aku tahu,
ia sedang berperang dengan perasaan sendiri. Di satu sisi cintanya pada ibunya, di sisi lain kesadarannya bahwa kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Aku pun memilih untuk tidak mendesaknya. Aku tahu, luka itu harus ia hadapi sendiri. Tugasku adalah menunjukkan bahwa aku tidak pernah berniat menghancurkan keluarganya, hanya melindungi rumah tanggaku. Namun Suryani tampaknya tak rela kehilangan kendali. Setelah topengnya terbuka di depan keluarga, ia mencoba berbagai cara, membujuk Bagas secara pribadi, memelintir cerita seolah aku yang menjerumuskan, bahkan menudingku ingin memisahkan anak dari ibunya. Tapi semua usahanya justru membuat Bagas makin sadar, hingga akhirnya, Bagas mendatangiku di ruang tamu suatu malam. Puji, suaranya serak. Aku minta maaf. Selama ini aku salah. Aku nggak pernah benar-benar percaya sama kamu. Aku biarin ibu ikut campur terlalu jauh. Dan sekarang aku sendiri yang ngerasain akibatnya. Aku terdiam, menatap wajah suamiku yang penuh penyesalan. Hatiku perih, tapi juga lega. Mas, aku nggak butuh permintaan maaf. Aku cuma butuh kamu berdiri di sampingku, bukan di belakang. Ebio. Bagas menggenggam tanganku erat. Mulai sekarang, aku janji, rumah ini urusan kita berdua. Ibu tetap kita hormati, tapi urusan keuangan, keputusan, semua kembali ke kita. Air mataku mengalir. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar punya sekutu. Beberapa hari kemudian, kami sepakat mengambil langkah tegas. Bagas memanggil semua saudara kandungnya ke rumah, kali ini tanpa Suryani. Dengan suara berat, ia mengakui semua yang terjadi, termasuk utang-utang yang ibunya sembunyikan. Mulai sekarang, aku dan Puji akan ambil alih semua aset keluarga. Ibu tidak lagi punya wewenang soal keuangan. Kalau ada utang, kita bahas bersama-sama, bukan sembunyi-sembunyi. Saudara-saudaranya menggenggak. Mereka semua sudah lelah dengan drama ibunya, dan hari itu juga, Bagas menandatangani berkas balik nama sertifikat yang sempat diubah diam-diam. Dengan begitu, tanah dan rumah kembali sah atas nama kami berdua. Saat aku menggenggam dokumen itu, rasanya seperti menutup luka panjang yang selama ini membakar hatiku. Suryani marah besar ketika tahu. Ia menangis, menuduh kami anak durhaka. Tapi kali ini, Bagas tidak bergeming. Bu, kami tetap sayang sama ibu. Tapi tolong, jangan lagi campuri rumah tangga kami. Kalau ibu butuh, kami tetap bantu. Tapi kendali hidup kami, biar kami yang atur. Aku melihat wajah Suryani saat itu, bukan lagi seorang penguasa yang penuh wibawa, melainkan seorang perempuan tua yang kalah oleh ambisinya sendiri. Dan anehnya, aku tidak merasa puas melihatnya hancur. Yang kurasakan justru kelegaan, karena akhirnya aku terbebas. Kini, rumah terasa lebih tenang. Uang belanja kembali cukup, aku bisa mengatur kebutuhan dengan bebas. Bisnisku di toko kecil pun mulai berkembang karena Bagas mendukung penuh. Hubungan kami pun membaik, jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Aku tahu, dendamku pada Suryani sudah terbalas, bukan dengan teriakan atau kekerasan, melainkan dengan memperlihatkan kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal, dan kemenangan terbesarku adalah, aku berhasil mendapatkan kembali kendali atas hidupku, tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku tersenyum, menatap halaman rumah yang sore itu disapu cahaya matahari. Dalam hati aku berbisik, dasar mertua busuk, akhirnya aku yang menang.